sampai ke zaman sampai jani pun masih ada. Dan sekian ratus tahun juga masih hidup Pangeran. Iki karena sikap Bali. Spiritnya yang hidup. Ya, nggih. Om Swastiastu, Rahayu semua, jumpa lagi dengan saya Cok Udiana Nindya Pemayun. Saya staf dosen di Institut Seni Indonesia yang berkaitan membidangi tentang seni budaya Bali. Di kampus hari ini saya bertemu dengan Anak Agung Rai, ya, pendiri Museum Arma dalam program Merdeka Belajar, ya. Nah, saya didampingi oleh mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar di Museum Arma ini, ya. Nah, hari ini bertepatan hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, ya. Nah, saya akan berdiskusi dengan Pak Agung sebagai pendiri Museum Arma yang memiliki konsep yaitu adalah museum hidup, ya, atau living museum, ya. Nah, topik kita hari ini itu adalah membedah, ya. Nah, membedah dalam artian kita baru cerita belum menulis ini, baru diskusi bagaimana kita membedah teori-teori leluhur kita yang kita miliki, yang sudah digambarkan sejak dahulu. Kita bedah pelan-pelan sambil melihat detail-detailnya, ya, sehingga dia nanti terbangun sebuah teori-teori budaya, atau mungkin ada filosofisnya, atau ada konsep-konsep yang akan terbangun, ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, pertama mungkin nanti akan terbangun bagaimana spiritnya penciptanya, kan? Bagaimana rupanya, ada pohonnya, ada tuturnya, ada pergerakannya, ada ekspresinya, ada manfaatnya. Kemudian bagaimana mensinergikan alam itu sehingga responnya tepat guna, ya. Dan yang ketiga, bersyukur untuk generasi yang akan datang, baik itu di tata tulis seninya, baik itu tentang edukasi pendidikan seninya. Oke, Pak Agung. Punapi niki gatra niki Rahayu kena. Becek. Ampura niki tiang ngiring ajak mahasiswa titia untuk mulai membedah, ya, sedikit, nanti detailnya mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, hari niki baru kita mengkonsepkan niki bagaimana kita membedah. Terus Pak Agung. Nah, kita bicara masalah Bali, Bali ini kan sangat khas, sangat unik, sangat dalam. Ya, banyak hal-hal yang tersembunyi. Bukan orang Barat aja, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penelitian melalui penafsiran mereka, melalui dimensi mereka. Betul. Maka disebut orientalisme, ya. Nah, sedangkan kita, apa yang kita baca, buku-buku yang dikeluarkan dari sisi keilmuan yang disebut antropologi, dari ekologi, macam-macam, ya, etnologi, ikonografi, itu kan ditampilkan foto-foto nih Pak Agung. Tidak ini ngusut gitu. Ya, ini mereka pun tidak berani secara tegas mengatakan ini A, ini B, ini C. Ada question mark-nya, ada asumsi bagi mereka. Mereka tidak memiliki itu, ya. Nah, di kita ini di Bali itu sangat dalam, sangat dalam, ada kandungan pengetahuan yang terselubung kalau kita mendalami. Sebenarnya sekarang orang Bali yang punya kesempatan harus mengungkap ini, membedah, karena sudah orang Bali itu banyak yang cerdas, sudah berpendidikan, sudah zaman teknologi, gitu. Satu contoh, ya, mungkin itu bisa dia orang Barat itu bisa membuat, tetapi dia tidak ada jiwa, tidak ada rasa di dalamnya. Artinya ilmu tuturnya tanada nih, misalnya nutureng jaka, nutureng sekar, sangat terbatas. Nah, sekarang kita harus bangkit melalui diskusi seperti ini.
melalui dialog, melalui karya tulis, apapun. Karena baru tadi saya sudah diwawancarai dari Lolang Jakarta. Karena pendidikan kita kan terlambat ya. Betul. Sangat terlambat, kita menjadi inferior di bidang pengetahuan. Maka jangan merasa tahu ya. Maka ini bagus seperti apa yang disampaikan, didengung-dengungkan, dipopulerkan sekarang, Merdeka Belajar. Begitu. Kita harus sekarang turun ke lapangan melakukan studi-studi ya. Yang nyata. Lihat langsung, raba langsung, tahu langsung gitu. Ya. Studi. Ya. Anda tertarik dari segi rupanya, yang lain apanya, ininya. Karena ini bisa melahirkan banyak pengetahuan, ilmu pengetahuan melalui riset-riset. Membangun teori-teori yang kita miliki. Membangun teori kita memiliki, kita mewarisi, kita punya darah genealogi, genetik. Nah ini orang Bali ini orang pilihan sebetulnya. Kalau zaman dulu dimiliki oleh seseorang aja. Sekarang kan sudah bebas siapapun bisa mengeksplor gitu. Nah, tidak boleh malas. Tidak boleh loyo, tidak boleh malas, harus kita kreatif, dinamik, bergerak. Apapun yang Anda ingin pelajari dalami sehingga membedah teori atau menciptakan teori baru tentang ketimuran orang timur. Betul. Atau kebalian orang Bali ya. Nah ini karena kompleksnya Bali itu, dari sisi apa yang kita ingin tahu. Tanya, oh saya tertarik dengan rupanya. Berarti budaya tutur harus muncul nih. Tutur tutur jako, tutur. Awalnya memang apapun yang lebih menyenangkan, lebih menarik. Karena kalau kita belajar tentang teater ya, yang klasik itu kan selalu bercerita tentang kisah-kisah. Betul. Entah itu Erlangga ini. Nah di sanalah sekarang kita sadar bahwa inilah yang kita di Bali itu we are connected namanya. Kita berkaitan dan hanya Bali bisa merumuskan sebuah konsep menjadi cair. Ya, yang kita sebut dari zaman agamais melahirkan fanatisme dan dogma. Kita di Bali abad 11 sudah cair. Sudah ke individu. Sudah menjadi laku. Sudah menjadi konsep kehidupan. Betul. Yang disebut laku ya. You punya pandangan silakan, saya pandangan berbeda ya inilah. Ya. Berarti ini membangun spirit jadinya. Spirit jadi apa yang ditutur-tutur anak Bali atau leluhur-leluhur kita atau yang dimunculkan di ini termasuk rumput Pak Gong kan nanti weton ketek ki padang ini padang itu. Nah, ada kelemahan masa lalu. Nah, ilmuwan masa lalu itu kan ajawero. Betul. Ya. Disembunyikan gitu. Ajawero dia, tetapi kan sekarang sudah berbeda. Betul. Nah, ini bagus untuk anak-anak siapa saja. Betul. Karena ada ruang untuk kita untuk explore. Nah, maka saya katakan Bali itu kenapa Bali itu sangat spesifik dan akarnya terlalu dalam. Maka saya katakan di Bali ada Cina, ada Tao, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, dan macam-macam. Kalau kita melihat dari asal muasalnya, mereka masih dogma. Kalau di sini tidak, sini udah cair dia. Betul. Di sinilah sebetulnya melahirkan sebuah konsep perilaku. Itu termasuk teori juga, kan? Teori itu. Apa maksud perilaku itu? Tata kramo, tata titi. Maka ada rambu-rambu desa Kalapatro. Ada tutur-tuturnya, tutur luwe, tutur melah, kan? Ben liu, ben udah. Nah, ini maksudnya ya. Di sini ada hidden knowledge, itu yang disebut pengetahuan terselubung dari mana memulainya. Ini yang kita bedah harus kita munculkan lagi. Untuk ini juga termasuk Cok. Nah, apa yang saya Cok tanyakan tadi, saya sedikit agak untuk menjawabnya. Bali itu, maka kita dikatakan sangat begitu kompleksnya, akarnya seperti merambat kemana-mana, sehingga kita kesulitan dari mana mulainya. Dan bertanya pun dari apa yang saya tanyakan. Dan bagi saya harus bertanya. Betul. Sehingga kalau salah bertanya, jawaban juga salah. Nah, disinilah perlu dari rumah menyiapkan diri. Saya ingin bertanya tentang ini. Nah, konsep-konsep. Nah, inilah salah satu taktik, strategi, dan hope. Taktiknya bagaimana, strateginya bagaimana, harapan yang ingin dapatkan apa. Betul. Ini loh. Nah, inilah penelitian. Bisa dilanjutkan dengan
penelitian-penelitian. Karena saya tidak mau kalau narasumber salah, semua salah. Betul. Maka melahirkan salah pandang. Salah pandang, interpretasi yang berbeda. Sehingga menjadi tidak menemukan titik temu. Tidak menemukan. Ujung untuk gambaran ke depan. Ini bukan matematik masalah Bali ini, bukan. Olah rasa ya. Ada olah ini tetapi ketemu. Nah, inilah melahirkan bagaimana harus kita mengolah di dalam diri kita dulu. Di sinilah yang harus kita isi. Betul. Maka diri kita harus kaya. Saya tahu bagaimana memposisikan seperti ini dan lahirkan ini dari sisi antropologinya, sosiologinya, sosiologi, spiritnya dan sebagainya. Nggih Pak Gung. Ya Pak Gung, terakhir selanjutnya tadi kita ada membedah kembali teori-teori luhur dan tatanan ketiga. Nah, kedua niki ada interaksi dengan alam. Nah, manusia Bali niki kan selalu berinteraksi dengan alam, tidak boleh lepas. Nah, dalam interaksi itu juga muncul beberapa teori-teori yang harus kita bedah kembali atau susun kembali untuk menemukan atau menciptakan sesuatu konsep-konsep besar di kemudian hari. Itu tapi gambaran Pak Gung. Nah, itu kalau sebenarnya interaksinya dulu karena orang itu biasanya dia diam tapi dia berkarya. Ada diam dia tapi dia berdialog. Ada diam dia ada curious namanya bahasa Inggrisnya, ingin tahu gitu ya. Perenungan dia gitu. Di mana di dalam diri masing-masing jodoh yang kita bawa misi, cokodo bawa misi tertentu, tiang bawa dia pun bawa. Nah, ini harus kita kolaborasi. Ini yang disebut masing-masing orang itu memiliki jalannya sendiri ya. Betul. Tapi jalan itu tidak boleh menghancurkan, harus menyingkronkan atau merumuskannya bersama-sama. Seperti Arma ini kan. Nah, tiang dengan pelukis semua beda. Kalau masing-masing kaku macam-macam, tetapi karyanya saya butuh. Kan manfaatkan untuk kita olah terjadilah ini. Maka ini tempat ini Museum Arma atau Living Museum itu diterbangun oleh karya-karya mereka. Mereka lah ya kita kembali kepada mereka. Gitu. Betul. Harus melengkapi, saling melengkapi. Itu maksudnya. Ini dia buat pohon begini, ada pohonnya gitu. Itulah tiang membuat tinggal bunga ini. Disinilah masalah foundernya cuma mengelola. Dia sering membuat lukisan seperti ini, harus ada pohon ini di sini. Betul. Termasuk dia misalnya mengabstrakkan juga kira-kira ada. Dan ini Pak Gung. Ya terakhir abstrak, impresionis itu kan masalah teknik gitu. Ya, ekspresi teknik. Nah, jika yang gini tadi sudah banyak sekali, nanti kita akan sambung kembangkan lagi, membedah teori satu persatu niki, termasuk tata letak, perubahan air, termasuk ini kan kita pakai. Nah, niki mungkin harapan Pak Gung niki terhadap yang kita wariskan oleh leluhur niki berkaitan tentang di dunia pendidikan, apalagi sekarang istilahnya merdeka belajar, dan nah, bagaimana pandangan Pak Gung niki? Apakah pendapat kita membedah kembali teori-teori leluhur kita yang ada di Bali atau memunculkan kembali tatanan-tatanan yang terkonsepkan oleh leluhur itu menjadi sebuah teori di dunia pendidikan seni kita gitu? Yang dimaksud dengan membedah teori-teori leluhur warisan, itu yang tadi satu pun dia ngatur dia namanya heritage berkaitan dengan museum hidup niki. Heritage. Nah, kita pertanyaannya sekarang kita harus membedah simbol-simbol dulu artefak itu. Pertama itu simbol-simbol dulu bedah. Simbolnya dulu bedah. Apa maksudnya nih? Ini apa gerak tangan ini kan mudra. Ini dulu harus dibedah menjadikan sebuah apakah karya rupa, apa karya tulis. Betul. Ini simbol kita kan selalu dengan simbol. Nah, setelah simbol niki rupa ya, artinya rupa niki jen ada padang lepas harus nulihin padang lepas, nulihin punya jaka harus nulihin. Nah, begitu ada perlu tutur niki Pak Gung. Tutur jaka, tutur. Nah, ada. Nah, di sini berdasarkan komunikasi manusia dengan pohonnya, rupanya ini.
cara rupa Ah. apa merupa Nah. napi rupa apa gitu tang Ini anggun apa kegunaannya akar Oke, saya untuk ini, apa, buahnya guna untuk ini, ini, jadi gula merah. Ini gula, semua dia semuanya. berinteraksi menjadi narasi, ya. Menjadi karya sastra itu. Betul. Nah terakhir niki wau ngerupain dalam bentuk ekspresi karya atau gitu tang Karena pohonnya punya warna, Warna-warna. layer-layer. Iya. Daunnya seperti ini, diperkuat oleh lidi, lidinya udah digunakan untuk ini, Ya. nyapu semua dikembangkan. Baik. Itu terlalu kaya, ini Iya. terlalu luas dan juga maka akarnya terlalu dalam. Makanya kita perlu ngobrol santai begini didampingi mahasiswa. Itu Ya. ya. Mahasiswa ada pertanyaan dulu tentang membedah teori ini atau sambil jalan dulu atau bagaimana? Sambil jalan. Baik, demikian dari saya. Itu tadi sudah kita gambarkan. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bedah niki yang detail-detail satu persatu kita runut niki Pak Goge. Runut, mungkin suatu saat kita lihat rupa gambarnya begini, nanti nutur pohonnya itu gitu Ya, luarnya. sih, ya. Artinya biar faktanya terlihat gitu. Ya Pak Goge. Nanti kira-kira jakau gini ge. Nggih. Ada orang tertarik dengan buahnya. lateng bikin ada bikin nutur bikin daunnya. nanti kita dulu lihat ininya nggih. tenggetan. Nggih, betul. Kan ini lebih sip kan gitu. Nggih. Baik, terima kasih demikian dari saya. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini menemukan sebuah gambaran tentang living museum, tentang hidup ini ya yang tergambarkan di museum ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tiang tutup dengan Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Gung. Ya, semua gitu.